Uh, Baik anak-anak, selamat pagi. Ya, hari ini kita akan memulai pembelajaran kita, materi pembelajaran kita tentang operasi hitung, penjumlahan dan pengulangan bilangan bulan. Apa kabar semua? Ya, sebelum pembelajaran kita mulai. Kita berdoa dulu. Salah satu dari Anda pimpin doa. Kasih. Ya, jadi sebentar nanti Pak Guru akan menayangkan video pembelajaran ya, yang berhubungan atau berkaitan tentang operasi hitung, penjumlahan dan pengurangan bilangan bulan ya. Nah, jadi Pak Guru minta semua supaya memperhatikannya. Nanti hal-hal ada yang mau ditanya, ada nanti pada waktunya. Jadi mohon ditonton, mohon diperhatikan video pembelajaran yang sebentar akan Pak Guru putar. Semua siap ya? Siap. Baik, sebelumnya mungkin Pak Guru bertanya tentang absen dulu. Apakah semua hadir? Hadir. Terima kasih.
kita kurangkan 35 dikurangi 10 hasilnya 25. Tandanya positif. Kenapa? Karena 35 itu bernilai positif. Lanjut tipe yang ketiga, jika tanda negatif berdekatan. Maksudnya itu gimana, Kak? Jadi perhatikan ya. Yang perlu diingat, ubah dahulu tanda negatif yang saling berdekatan menjadi tanda positif. Kemudian adik-adik tinggal kerjakan dengan cara tipe 1 atau tipe 2. Contohnya 29 dikurangi negatif 15. Perhatikan ada tanda negatif saling berdekatan. Jika negatif saling berdekatan, itu bisa kita rubah menjadi positif. Hati-hati, soal nomor 1 bisa kita tuliskan 29 ditambah 15. Berapa hasilnya? Contoh kedua, negatif 35 kurangi negatif 6. Lihat ada tanda negatif saling berdekatan. Nah, berarti kita rubah menjadi positif. Nah, berarti soalnya bisa kita tulis negatif 35 ditambah 6. Ingat, kita bisa menggunakan cara tipe 1 atau tipe 2. Dan tandanya berbeda, satu negatif, satu positif. Berarti kita cari selisihnya. 35 dikurangi 6 hasilnya 29. Tandanya negatif atau positif ya? Ya, benar sekali. Tandanya itu negatif. Kenapa? Karena yang besar itu 35 dan 35 tandanya negatif. Pasti hasil akhirnya juga negatif. Seperti itu saja ya adik-adik. Semoga adik-adik bisa memahami apa yang akan jelaskan ya. Apabila ada pertanyaan, silakan kalian bisa tulis di kolom komentar. This video is suggested. Oke, baik. Ya, anak-anak tadi kalian sudah menyaksikan, menonton ya, bagaimana operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat ya. Nah, di situ tadi ada beberapa cara kerja untuk menentukan, mencari hasil daripada penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat ya. Nah, sebentar kalian boleh mengerjakan atau menyelesaikan yang Pak Guru sudah siapkan LKPD. Nah, di LKPD itu nanti kalian boleh mengeluarkan ataupun mengekspresikan pemahaman kalian sudah sampai di mana untuk pembelajaran penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Semua sudah siap? Siap. Mengerjakan untuk LKPD Pak Guru sudah siap? Siap. Baik, terima kasih. Silakan kalian kerjakan LKPD yang sudah Pak Guru siapkan, bagikan kalian untuk berkelompok. Nah, silakan untuk dibahas di kelompoknya masing-masing. Ya, silakan. Pak Guru tunggu waktunya. Kepada kalian, apakah ada pertanyaan yang mau ditanya? Berarti kalian semua sudah memahami ya? Ya. Oke, baik. Sekarang Pak Guru mau bertanya. Coba kita lihat dulu di LKPD kita. Lihat di LKPD kita. Pak Guru mau bertanya kepada salah seorang teman kalian yang bernama Putra. Ya, kegiatan 1. Kegiatan 1.
Putra, bagaimana hasil jawaban kelompok Anda untuk menentukan posisi kedalaman kapal selam saat kapal dinaikkan 8 meter dari posisi semula? Mula-mula kapal selam berada di kedalaman air di bawah laut 20 meter. Akibat kondisi air laut deras, kapal selam naik ke atas menjadi 8 meter. Maka kondisi kedalaman kapal selam saat ini adalah 20 meter kurang 8 meter, dengan 12 meter. Terima kasih. Tepuk tangan untuk temannya. Nah, jadi pembahasan materi yang ada pada LKPD yang kalian sedang kerjakan dulu, ini juga berkaitan dengan operasi hitung, penjumlahan, dan pengurangan bilangan bulan. Ya, nah ini ceritanya, atau mungkin Pak Guru bisa katakan soal cerita, ya, soal cerita matematika, ya, soal cerita matematika, ya, memang dia masih berkaitan, ya, masih berkaitan dengan hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulan tadi, ya. Nah, jadi sebuah kapal selam yang tadinya kapal selam itu ada berada dalam laut air 20 meter. Artinya dia dihitung dari permukaan, ya. Dari permukaan ke bawah ke dalam laut 20 meter. Nah, akibat daripada gelombang laut tadi di dalam laut itu katanya berubah, maka posisi kapal selam dia naik ke atas 8 meter dari posisi semula. Nah, dari posisi semula naik 8 meter ke atas, itu artinya masih di bawah permukaan laut, ya. Berarti dia masih di bawah permukaan laut, di dalam laut. Nah, jarak antara di posisi 8 meter ke permukaan laut, itulah yang dikatakan posisi sekarang kapal selam itu di mana. Dan itu kan? Nah, sesuai dengan tadi yang sudah kita pelajari bahwa operasi penjualan dan pengurangan bilangan kredit, maka berlakulah di dalam penyelesaian soal cerita ini. Ternyata itu tadi teman si Putra sudah menjelaskan, maka kondisi kedalaman kapal selam saat ini adalah 20 meter dikurang 8 meter sama dengan 12 meter. Jadi itu dia tadi mencari daripada posisi kapal selam, ya. Nah, jadi jelas, ya, dalam kehidupan kita sehari-hari, ternyata operasi itu penjualan dan penjualan itu bisa dipakai, bisa digunakan, ya. Ya, hebatnya matematika tadi. Baik, yang kedua, Pak Guru mau bertanya dulu sama kalian. Yang LKPD kegiatan 2. Anda perhatikan di situ, ada seorang anak ini bernama Ude, ya. Jadi Ude ini dia suka loncat di rumahnya. Langkah pertama atau loncatan pertama dia posisi di 0, ya. Kemudian di langkah kedua Ude dia melangkah ke depan 4 langkah, ya, di posisi langkah keduanya ini, ya. Kemudian langkah ketiga dia melakukan hanya melangkah sejauh 3 langkah, ya. Nah, dari kasus yang ada di pada LKPD itu, Pak Guru mau bertanya dulu kepada Paja, ya. Silakan dari kelompok Paja
menyebutkan atau memberikan kamu alasan apa yang kamu jawab di kelompok kamu. Hasil diskusi dari kelompok A yaitu dialog apabila pada langkah ketiga kita hanya melangkah sejauh 3 langkah, maka kalimat matematikanya adalah langkah pertama ditambah langkah kedua ditambah langkah ketiga, yaitu 0 ditambah 4 ditambah 3, yaitu 7 langkah. Yang dari kelompok A. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Fadila. Nah, jadi kasus ini juga, ini mungkin menyangkut ya suatu wanita. Tadi ada seorang anak laki bernama Udin. Udin sedang meletakkan kakinya di atas lantai yang berpetak. Ya, mula-mula Udin berdiri di titik 0. Kemudian Udin melangkahkan kaki ke depan sejauh 4 langkah. Kemudian dia melangkah kaki lagi sejauh 5 langkah. Di titik berapakah Udin berdiri saat ini? Nah, yang diminta dari Marcelina bisa keluar, jangan ada di Zoom. Dalam Ibu Marcelina. dengan menggunakan garis bilangan. Garis bilangan itu sudah KPD itu ya. Halo Ibu Marcelina. Lihat, Anda tinggal hanya mencari bagaimana langkah-langkah perhitungannya. Apakah di situ digunakan operasi hitung pengulangan atau operasi hitung pengurangan? Setelah sudah dianalisa daripada soal cerita yang ada di KPD itu, ternyata untuk mencarinya adalah menggunakan operasi hitung penjumlahan. Nah, sesuai dengan jawaban yang disampaikan oleh teman kalian, maka jawaban teman kalian itu sudah benar. Sekali lagi tepuk tangan dulu. Teman kalian. Baik. Nah, yang kegiatan 3. Kegiatan 3 mungkin nanti Pak Guru kasih dari kelompok yang di depan ini. Ya. Untuk kelompok yang di depan Pak Guru, itu ada pertanyaannya. Selisih dari suhu di puncak Gunung Jaya ketika siang hari dengan malam hari berapakah katanya? Silakan. Kiri. Maka selisih dari puncak jaya siang hari dan malam hari adalah bagi 5 derajat Celcius ditambah 15 derajat Celcius dengan 10 derajat. Tepuk tangan dulu untuk temannya. Baik, jadi untuk KPD yang kegiatan 3-nya tadi dikatakan di situ ada perbedaan suhu ya di Gunung Jayawijaya ya, yaitu di daerah sana ya. Pada malam hari katanya suhunya -5 derajat Celcius. Nah, sedangkan siang hari suhunya menjadi 15 derajat Celcius. Nah, pertanyaan daripada cerita dari matematika itu perbedaan selisih suhunya yang pada malam hari dengan pada siang hari. Baik, dengan menggunakan garis bilangan. Ya, garis bilangan ini sudah kalian Anda sudah buatkan. Terima kasih. Berarti kalian sudah mengerti akan daripada LKPD yang Pak Guru sudah bagikan tadi. Nah, menurut pendapat penjelasan ataupun hasil diskusi kelompok teman kalian, maka selisih dari suhu puncak Gunung Jayawijaya ketika siang hari dengan malam hari adalah -5 derajat Celcius ditambah 15 derajat Celcius.
sama dengan 10 derajat Celcius. Nah, karena yang kita lihat selisihnya, ya selisihnya. Jadi itulah perbedaan suhu pada malam hari dengan siang hari. Itu kita sudah masuk akal ya. Kita simpulkan saja pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kesimpulannya, pertama, bahwa operasi itu penjualan dan pengurangan bilangan bulan tadi itu, ya itu ditandai dengan tanda-tanda bilangan tanda-tanda daripada penjumlahan maupun pengurangan pada bilangan tersebut. Contohnya tanda positif, tanda negatif. Yang kedua, bahasanya untuk menyelesaikan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat itu, Anda boleh menyelesaikannya dengan menggunakan sifat-sifat operasinya. Yang tadi Pak Guru sudah jelaskan ada 4, ya. Ada 4 sifat-sifat operasinya. Itu diingat baik-baik. Nah, jadi selanjutnya nanti mungkin kita bisa pelajari lebih lanjut lagi di dalam pembelajaran matematika, materi untuk operasi hitung itu bilangan bulat itu masih ada lagi. Kelanjutannya masih ada lagi. Ya, kelanjutannya mungkin ada perkalian dan ada pembagian. Itu dia. Oke. Jadi ada lagi yang mau bertanya masalah pembelajaran kita ini? Pembelajaran kita tidak ada ya? Baik. Ya. Demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Pak Guru mengucapkan terima kasih untuk kalian semua. Selamat pagi.